di pemerintahan ini sepertinya ada beberapa orang dari Sulawesi Tengah juga ya, yang masuk dalam kementerian ya? Iya, putra dari Sulawesi Tengah. Iya. Ini kurang lebih sudah hampir 8 orang. Ya. Ya, kurang lebih. Nah, gitu. tapi kemudian juga ada orang-orang Sulawesi Tengah yang menduduki sampai menteri ya, Pak? Eranya Bapak Prabowo ini. kita sudah punya menteri, ya, bahkan wakil MPR, wakil ketua MPR. Wakil ketua dari Sulawesi Tengah. Dan termuda Bapak Akbar, Menteri Hukum, ya, Pak Supratman, Adi Aktas. Kemudian juga Menteri Pekerja Migran Indonesia, PMI, Bapak Kadir Karding. Kemudian Wakil Menteri Investasi, ya, Pak Tadu Tua Pasar Ibu. KDST ini sebuah wadah Ikatan Keluarga Diaspora Sulawesi Tengah ini memang dari tahun 79 itu sudah berjalan. Harapan daripada kita semua bahwa IKDST ini menjadi public affair. YouTube Musik Itu Politik bersama orang hebat di samping saya, Dede Yusuf, seorang pelaku kreatif, seorang aktor, dan yang lebih membuat saya kaget adalah dia Ini lagu Kaili ya Pak Ketua ya? Iya. Palu ya, Palu. Ini mengingatkan kita. Donggala. Itu menceritakan tentang apa ini? Cerita ketika seorang merantau, Ya. Dia menunggu kedatangannya. Ya. Dia sambil dengan tangisan kerinduan. Oke. Oh. Ya, Ini jadi berbahasa Kaili ya? Kaili. Berbahasa Ini Kaili. Ini yang menyanyikan teman-teman di Anjungan, Sulawesi Tengah, Taman Mini Indonesia Indah. Jadi dia dengan angin. Tolong sampaikan. Ya. Salam dia kepada dia gitu. Gitu ya. Jika dia telah sudah datang ya. Oke. Dia ingin membuat sebuah acara ya, keselamatan gitu. Iya. Ini setelah ini mungkin satu lagu dari Banggai kali ya. Bisa, di medley dengan Banggai biar ketahuan Sulawesi Tengah itu beberapa. Betul. Ya, boleh lagu Banggai dong. Mungkin bisa setelah ini Poso juga. Poso satu dong. Ya udah tiga ya. Mewakili Poso satu. Iya. Oke, satu lagi dong lagu Poso. Yeay.
ini sudah nama bandara ya ke Sintubu. Oh gitu ya. Iya. Ini 3 lagu menggambarkan bagaimana beragamnya ya Sulawesi Tengah ya. Sulawesi Tengah ya. Dari berbagai suku bangsa. Iya. Luar biasa. Inoyo kali ini. Iya. Luar biasa. Dihaluskan ya. Ya, mantap, cakep. Boleh tepuk tangan. Boleh diperkenalkan namanya masing-masing mungkin. Oke, siap. Saya Ria Ribuka Dari Banggai. Banggai. Ini siapa? Indra Pertama dari mana? Dari Palu. Ini? Saya Petrus Tolage dari Poso. Wah, ini Poso, lengkap ya. semua Lengkap, perwakilannya ya. ya. Iya. Terima Iya. kasih. Makasih ya udah membuka podcast Baku Dapa ya. Baku Dapa ulang dengan saya Amin Abdullah atau dikenal juga dengan Muhammad Amin di channel YouTube Musik Itu Politik, terutama dalam segmen Baku Dapa. Nah, kali ini tamunya agak beda. Ini bukan dari kalangan ekonomi kreatif, tapi tentu nanti kita akan tanyakan kaitannya. Beliau adalah Pak Dr. Mulyadin Malik ya. Dr. Mulyadin Malik. Iya. Dan beliau mengapa ada di podcast ini? Karena beliau sebuah kehormatan buat Baku Dapa karena dia merupakan Ketua Ikatan Keluarga Diaspora Sulawesi Tengah. Iya, iya. Demikian ya Pak? Betul. Betul. Iya. Mungkin bisa disapa dulu audiens kita. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Ya, salam sampai Suburoa. Sampai Suburoa. Iya. Sampai Suburoa itu kalau di orang Kaili bilang keluarga dan semua sahabat handai tolan. Betul. Pak Ketua, Iya. sebelum kita bicara mengenai Ikatan Keluarga Diaspora Sulawesi Tengah, kalau di Jakarta ini Pak Ketua sehari-hari bekerja sebagai apa ya? Iya, baik. Saya sehari-hari sebagai Kepala Pusat Kepala Pusat Pelatihan Pegawai ASN di Kementerian Desa dan Woi. Pembangunan Daerah Tertinggal. itu di Kementerian Desa dan Kementerian Pembangunan Desa. Daerah Tertinggal. Iya. Bukan, Kepala Pusat Kepala Pelatihan Pusat ya? Pelatihan. Luar Iya. biasa. Jadi itu Iya. eselon 2 ya? Eselon 2. Eselon 2. Nah, ya. ini salah satu putra Sulawesi Tengah juga nih yang Amin. Ya. bisa sampai dapat eselon 2 dan kita tentu saja mendoakan agar kader-kader dari Sulawesi Betul. Tengah dapat memberikan sumbangan yang terbaik Betul, ya betul, buat betul. Sulawesi Iya, Tengah ini. iya. Di pemerintahan ini sepertinya ada beberapa orang dari Sulawesi Tengah juga ya yang masuk dalam kementerian ya. Iya, kebetulan putra dari Sulawesi Tengah Iya. ini kurang lebih sudah hampir 8 orang. 8 Iya, orang? 8 orang lebih Heeh. yang menduduki eselon 2. Eselon 2 di Salah satunya seluruh juga kementerian. Pak Amin Abdullah ini juga ini beliau juga di Kementerian alhamdulillah. Ekonomi Kementerian Kreatif ya. Ekonomi Kreatif Jadi, ya. ya kurang lebih. Nah, gitu. tapi kemudian juga ada orang-orang Sulawesi Tengah yang menduduki sampai menteri ya, Pak? Ini alhamdulillah dengan eranya Bapak Prabowo ini. kita sudah punya menteri ya, bahkan wakil Ketua MPR. Wakil Ketua dari Iya, Sulawesi ini Tengah. dan termuda Bapak Akbar. Oh, Akbar Kemudian Supratman Menteri ya. Hukum, Iya. Menteri Pak- Hukum ya, Pak Menteri- Supratman, Pak Pak Dr. Adi Supratman. Aktas. Kemudian juga Menteri Pekerja Migran Indonesia, Indonesia. PMI, Bapak Kadir Karding. Kemudian Wakil Menteri Investasi, Investasi. Pak Otodo Tua Pasar Ibu. Ini juga orang Sulawesi Tengah ya. lama di Palu. Lama Dan, di Palu, ya, berarti artinya artinya sudah lahir dan sudah berdomisili di Palu. Wah, luar. Jadi Gitu. sumbangan warga Sulawesi Tengah terhadap pembangunan nasional dan berkiprah di kancah nasional juga sudah mulai banyak ya. Insya Allah Insya Allah ini dengan era sekarang, Insya Allah Sulawesi Tengah bisa
memberi warna Iya. dalam pembangunan bangsa kita. Iya. Mudah-mudahan. Di sepak bola juga kalau nggak salah ada itu yang saat ini jadi pemain nasional dari Palu. Iya. Witan Sulaiman ya. Witan Sulaiman Nah, ini itu kan kita, dari Sulawesi Tengah juga tuh ya. kita ini harus mengumpulkan semua kekuatan-kekuatan kita Iya. ini, potensi-potensi kita yang ada di tingkat nasional, bahkan juga nanti internasional. Nah, saya kira di sini Iya. titik masuk Pak Ketua. Betul. Bagaimana Pak Ketua peran dari IKDST itu apa? Iya. Jadi Iya. Ikatan Keluarga Diaspora Sulawesi Iya. Tengah itu apa? Tujuannya apa? Dan Betul. kemudian program-program ke depan seperti apa? Iya, jadi begini, IKDST ini sebuah wadah Ikatan Keluarga Diaspora Sulawesi Tengah ini memang dari tahun 79 itu sudah berjalan. Iya. Namun memang kita rasakan di 2014 sampai dengan 2019 itu sudah Ada vakum, ya? sudah berjalan, namun masih akte notaris. Oh, Nah, oke. jadi dipimpin saat itu senior kita Pak Senior Maksi kita. Sarkawi. Kemudian berjalan 2020, 2021 ini vakum karena kita kena ada Covid. Nah, 2022 saat saya menjadi Ketua, dipilih oleh warga. kita, ini artinya menyambung dari kepemimpinan Pak Maksi. Itu alhamdulillah sudah berbadan hukum. Wah, Ya, sudah berbadan hukum. jadi IKDST ini sudah berbadan hukum perkumpulan. Oh, perkumpulan Perkumpulan namanya. Iya, sudah oke. 2022 ini alhamdulillah sudah berjalan. Sudah Nah, ini berjalan. kita harapkan ke depan dengan wadah yang sudah berbadan hukum ini akan mampu nanti bisa bekerja sama dengan badan hukum lainnya. Ya, jadi satu, kita sudah punya kelembagaannya sudah kuat. Oh Ya. iya. Nah, di samping itu Bisa bekerja sama dengan kementerian lembaga juga bisa, berarti bisa. ya? Karena ini wadah kekeluargaan kita, Iya, wadah betul, iya. kekeluargaan yang tidak hanya untuk kumpul-kumpul begitu saja, Iya. tapi sudah punya kekuatan hukum. Nah, Pak Dr. Amin ini saya pikir kita harus kembangkan. Memang kepemimpinan saya juga masih 2 tahun. Nah, oleh karena itu kami mengangkat IKDST ini dengan visi terwujudnya IKDST pintar. Wah, Nah, pintar. Pintar itu apa itu? Jadi pintar itu pertama P-nya itu profesional. Wah, harus profesional ya. Di segala bidang ya, tentu jadi ya. Masyarakat Sulteng ini harus profesional di segala bidang. Nah, apalagi masyarakat perantau kita harus betul-betul profesional ini. Yang teman-teman ada di pemerintahan, yang ada di Swasta, pekerja seni, pekerja budaya seni. dan sebagainya, semua harus Profesional. sesuai dengan profesionalnya. Nah, ini IKDST akan kembangkan ini. Yang berikut dia integratif. Integratif. Iya, integratif ini. Terintegrasi ya. Iya. Tidak Jadi- terpecah-pecah. Nah, ini sebagai Pak Dokter, Pak Amin, ini kita ini kurang lebih 15.000. Oh, 15.000 orang Dari, ya, dari orang Jakarta, 13 kabupaten kota, kurang lebih warga kita sekian, bahkan lebih. Nah, ini harus integratif datanya. Data dan informasi kita harus integratifkan dalam sebuah aplikasi yang kalau kita di era sekarang kan harus digital. harus digital. Ini ya. yang kita mau bangun. Jadi kemudian netral PIN ya. Jadi PIN N-nya itu netral. Netral ini kita harus berada di semua golongan. Tapi tidak harus memihak pada golongan tertentu, tapi bekerja untuk semua golongan. Nah, kalau kita netral, insya Allah IKDST sebagai wadah kekeluargaan ini terus berjalan. Sustainable-nya itu terus. Kalau kita berpihak pada kelompok nanti bisa naik turun gitu. naik Ya, turun, ya. jadi IKDST tadi harus netral. Yang kedua transparan. T-nya itu ya. T, transparan ini dari sisi mungkin nanti karena kita mengarah kepada organisasi yang memakai manajemen digitalisasi, termasuk nanti bagaimana wadah ini bisa besar. Nah, maka transparansi ini juga dibutuhkan, transparan. Kemudian yang terakhir adalah adaptif. Nah, adaptif ini seperti tadi organisasi ini dengan situasi yang serba cepat perubahan di bangsa bahkan dunia. Organisasi IKDST ini juga harus beradaptasi adaptif dengan juga, perubahan harus ya. mampu menyesuaikan. Maka dari itu ini terus kita upgrade bagaimana kelembagaannya, bagaimana SDM-nya. Kemudian yang terakhir responsif. Respon terhadap Respon. Jadi responsif ini warga kita yang banyak ini tentu kita harus
cepat gitu merespon apa ada permasalahan seperti apa terkait dengan warga kita mengalami masalah, kita harus respon untuk menangani. Nah, termasuk juga ini di dalamnya ada empati. Jadi ini yang apa yang ingin IKDST perkuat, bagaimana kekeluargaan ini semakin kuat, kekeluargaan, kebersamaan. Jadi jangan lari sendiri-sendiri. Nah, jadi kita akan rangkum, kita akan bersama-sama. Apalagi kita ini kan sudah lama lah sendiri-sendiri ya. Ini dengan IKDST ini mudah-mudahan dengan visi tadi terwujudnya IKDST Pintar ini, mudah-mudahan ini bisa kita lakukan. Nah, oleh karena itu Pak Dr. Amin, kami juga punya misi. Misinya itu pertama bagaimana melakukan perbaikan database. Ini yang lagi kita lakukan, database. Karena kelembagaannya sudah berbadan hukum, tentu yang berikut database. Jadi database-nya nanti ini dia bisa berbasis aplikasi, nanti bisa mengetahui warga Sulteng itu di mana saja sejak Jabodetabek ini. Ada sekian di sini, ada itu dengan aplikasi tadi bisa kita tahu. Bahkan nanti dengan golongan darahnya mungkin kita bisa tahu. Bisa kita tahu juga hari bahagianya, hari-hari dan sebagainya. Nah, dari sebuah aplikasi itu bisa nanti kita terintegrasi dalam wadah IKDST. Nah, ini yang saya ingin perbaiki. Nanti tapi berikutnya pasti akan banyak juga program-program prioritas, termasuk harapan daripada kita semua bahwa IKDST ini menjadi public affair. Public affair. Public affair. Jadi mampu bagaimana IKDST ini mempromosikan potensi sumber daya manusianya, sumber daya alam yang ada di Sulteng. Tapi sebaliknya juga bisa juga IKDST juga bagaimana menyampaikan pesan dari pusat ke daerah. Jadi ada bridging ya, ada menjembatani kita sebagai wadah affair, di lain sisi kita bangun kekeluargaan, kebersamaan, tapi di lain sisi kita juga punya tugas dari situ. Itu saya pikir yang harus kita luar biasa. Ini visioner banget ini ya, menjadikan dengan berbasis pintar tadi, itu kemudian menjadi public affair yang bisa menjembatani baik mewakili warga Sulteng di Jakarta maupun menghubungkan pusat dan daerah. Betul. Yang kegiatan selama ini sudah apa aja? Selama ini kita kegiatan rutin ya dengan yang ada seperti bagaimana HUT provinsi kita juga. Kita bikin juga ya. Kita bikin juga, kemudian ada memperingati tsunami, likuifaksi kita juga berduka, juga melakukan malam-malam renungan untuk mengirimkan doa kepada korban-korban, kemudian juga beberapa hal kegiatan-kegiatan yang rutin kita lakukan untuk selalu mempererat hubungan. Halal bil halal, kemudian ini kita lakukan terus sehingga ada nilai ada nilai kontrol di situ ya. Apa kabar, apa kareba, DPku komisi. Ini jadi sering ketemu itu ada nilai kontrol situ, saling mengingatkan atau juga ada yang bisa seperti yang pemerintahan bisa promosi atau yang tadi pengusaha bisa bagus usahanya, ini juga ruang untuk saling menyampaikan. Saya juga setelah ini akan podcast dengan seorang pengusaha dari Tojo Una Pak Ketua. Ibu Sari Uno kalau nggak salah namanya. Nah, itu juga seperti itu. Jadi sebenarnya orang warga Sulawesi Tengah bukan hanya di pemerintahan tapi juga di swasta juga banyak yang maju ya. Alhamdulillah. Ini Pak Ketua, ini tadi Pak Ketua selalu bilang Dr. Amin. Ini kenapa ya guys? Karena di Indonesia Timur itu kesempatan untuk sekolah itu agak susah ya. Jadi kalau kami itu sangat menghargai gelar, bukan berarti kami itu sok-sokan, bukan sebenarnya. Tetapi karena memang kesempatan untuk bisa mencapai gelar. Juga bagian motivasi. Dan bagian motivasi. Kita juga harus. Karena begini, ketertinggalan kita ini kan cukup agak jauh. Agak jauh. Ya, Pak. Oleh karena itu yang mengejar tadi ketertinggalan itu bagiannya salah satu motivasi. Kita harus memberikan motivasi yang positif ya. Jadi saya juga akan menyebut Dr. Mulyadin ya. Tapi Pak Dr. Mulyadin ini bukan cuma dokter, itu di belakangnya itu banyak juga itu. Coba bisa dijelaskan dulu itu ininya jadi master-masternya itu dan S1-nya itu.
Saya kebetulan kan juga alumni dari Sekolah Tinggi Pemerintahan. Pemerintahan Jadi, dalam negeri, ya, di STPDN sana, ya. kemudian sambung di Institut Ilmu Pemerintahan Jakarta, kemudian S2-nya kebetulan di Unpad. Oh, ini Ya, S2-nya karena di cinta Unpad. dengan Palu, S2 di Unpad. S3-nya di UNJ. Universitas Jakarta. Iya, manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia. Yang ada juga certified geostrategis internasional. Jadi mungkin itu yang sertifikasi itu ya. internasional geostrategis. Jadi itu gelarnya apa tuh? itu sebenarnya non akademik. Non-akademik. Ya, hanya dia certified internasional. Oh, certified internasional. Ya, jadi ya melengkapi saja, melengkapi ya. dari sudut sisi MSDM-nya. Iya. Kadang-kadang kan kita MSDM ini kan luas, Iya. tapi melihat bagaimana geopolitik, kemudian geostrategis, nah itu kadang-kadang kita butuh untuk melengkapi dalam rangka mengambil kebijakan. Iya. Gitu. Luar Ya, gitu, biasa. gitu. Ya, Pak Dr. Mulyadin. Nah, sekarang saya udah mulai panggil dokter. Podcast ini pemirsanya itu banyak ekonomi kreatif. Iya, iya. Nah, ini kan Bapak dari Pak Dr. Mulyadin dari Kementerian Desa ya. Betul, betul. Ada ide desa kreatif di mana kemudian mencoba untuk melihat kreativitas itu dari desa. Menurut Bapak dan tentu saja kaitannya dengan pengembangan sumber daya manusia. Pak Dr. Mulyadin punya pendapat nggak mengenai itu? Iya, jadi begini, sekarang memang seiring sejalan dengan amanah Bapak Presiden sekarang, Bapak Prabowo Subianto, kita diarahkan kepada 4 prioritas. Iya, yaitu pertama bagaimana Indonesia ini swasembada pangan. Swasembada pangan. Yang kedua swasembada energi dan air. Yang ketiga adalah makan bergizi. Ya, kemudian yang keempat itu hilirisasi. Termasuk tadi hilirisasi itu persoalan ekonomi desa kreatif itu ya. Nah, ini 4 program pokok ini di kementerian kami, Kementerian Desa ini dengan ruang lingkup yang sangat luas, 75.000. Berapa desa? 75.265 desa. 75.265 desa. Ya, 75.265 desa ini Sabang, Merauke, Miangas, dan Rote. Tentu ini mempunyai tipologi desa yang bervariatif. Ada pegunungan, ada daratan, ada pesisir. Nah, tentu ini juga terkait juga dengan kategorisasi desa. Desa yang sangat tertinggal, kemudian desa tertinggal, kemudian desa berkembang, desa maju, dan mandiri. Nah, ini 75.000 ini dia punya spesifikasi. Iya, spesifikasi. Nah, kira-kira yang untuk bisa masuk jadi desa kreatif itu yang tahap mana? Dia rata-rata di desa berkembang dan desa maju desa maju mandiri. Iya, maju mandiri. Di situ ya berkembang ya. Itu kami juga ingin Kementerian Desa ini ingin membuat sebuah replikasi. Jadi kalau desa tadi sukses, dia akan direplikasi di tempat lain. Tentu sesuai dengan konteksnya setempat yang nggak bisa pindah secara sesuai dengan kearifan lokalnya masing-masing. Sesuai dengan potensinya. Jadi nah, harapan Bapak Presiden seperti itu. Kami Kementerian Desa ini terus menggalakkan. Seperti bagaimana makan siang gratis. Jadi kita harapkan potensi di desa itu yang dimanfaatkan. Kalau dia tadi desa cabai, ya cabai yang dikembangkan. Desa tomat, kemudian juga desa kreatif dikembangkan. Nah, ini semua kalau nanti itu sukses, nah ini maka kita inginkan Indonesia itu menjadi makmur dan sejahtera. Karena konsepnya itu bangun desa sama dengan membangun Indonesia. Jadi kita bangun desa saja sudah membangun Indonesia. Logikanya seperti itu. Karena persoalan Indonesia sekarang itu ada di desa. Kemiskinan, pengangguran, minimnya aksesibilitas, ya SDM-nya itu di desa. Tapi ini bisa diselesaikan dengan program Bapak Presiden sangat tepat. Ya. Memang jumlah penduduk Indonesia di antara desa dan kota itu? Jadi kalau data sekarang bahwa kurang lebih 73% itu masyarakat kita berKTP desa. 73% itu berKTP desa. Tetapi bisa saja mereka melakukan urbanisasi. Bisa dia kerja di kota. Di kota, tapi kemudian base-nya di desa. Jadi desa. Nah, ini bangsa kita banyak di desa. Nah, ini juga yang kebetulan Bapak Presiden, kemudian Menteri kami juga
apa namanya, selalu menyampaikan jangan sampai kita seperti Jepang dan Korea. Kenapa? Apa yang terjadi dengan Karena Jepang? dengan Jepang itu sekarang ternyata masyarakat Jepang itu hanya 7% sekarang di desa. Semuanya jadi urban. Sudah. Nah, ini ditinggalkan. Nah, Sehingga pasokan dari barang mentah atau apa, itu tadi, ini jadi persoalan berikut. rantai pasok itu jadi masalah Iya, ya. karena persoalan, kalau itu terjadi maka persoalan pangan, energi itu dari mana nanti? Nah, sementara wilayah itu di desa gitu. Oh. Nah, ini. Nah, begitu juga Korea Selatan. Korea Selatan kalau tidak salah 13% masyarakatnya di desa. Sudah tinggal 13%. 13%. Di Jepang itu, Pak, rumah harga 4 miliar, 5 miliar, orang mau jual 40 juta, saya nggak laku. Karena sudah isinya hantu semua, Pak. Nah, Indonesia kita harapkan jangan sampai begitu. Nah, Berarti mungkin diharapkan itu tidak terjadi urbanisasi ya. tidak. Dengan misalnya dengan kreativitas itu Iya. ada di kantong-kantong desa Di itu. desa. Tidak terjadi urbanisasi dan mereka bisa berpenghasilan layak di desa. Iya, jadi konsep juga pemerintah sekarang, kita tidak mengharapkan desa menjadi kota. Tidak mengharapkan desa untuk menjadi kota. Tidak. Jadi dia gitu. tetap desa, tapi desa mandiri. Oke. Nah, tidak harus desa menjadi sebuah kelurahan, dia bisa. Tetap dia desa, tapi dia sudah mandiri. Nah, inilah sebuah kekayaan bangsa kita. Sekaligus karakteristik bangsa kita itu memiliki desa. Karena kalau kita orang Palu pulang kampung itu kan ke desa, Pak. Iya, betul. Nah, kalau kita bilang pulang kampung lantas sudah jadi kota semua, di mana kampung? Nah itu. Di mana kampungnya? tidak bisa. Tetap pulang kampung itu. Maka bangsa kita ini harus mempertahankan karakteristik desa tadi, karena juga pemerintah sudah mengafirmasi dengan sebuah undang-undang Bahwa undang-undang desa ada. undang-undang desa ada ya. Undang-undang desa itu dijalankan sesuai dengan nama anaknya, sesuai dengan arahnya, dan ini sebuah keberpihakan pemerintah kepada desa bahwa sudah ada undang-undangnya. Nah, Kementerian Desa ada lagi. Nah, jadi kita juga sebagai Kementerian Desa, bagaimana undang-undang itu dilaksanakan tentu sesuai dengan harapan undang-undang, desa menjadi desa. Tapi kita ingin desa sangat tertinggal menjadi tertinggal, yang tertinggal menjadi berkembang menjadi maju terus dan mandiri. Ini kita harapkan terus. Dan kemudian kreativitas ketika dia sudah berkembang, maju dan mandiri, kreativitas bisa ada di situ ya. Jadi kalau kita perkecil tadi desa Sulawesi Tengah ini kan kaya sekali. Kampung kita sangat kaya. Rotan banyak. Iya. Kekayaan kita ikan banyak. Hanya belum dioptimalkan. Sehingga yang dijual mentah. Nah, itu bukan tadi. Barang setengah jadi atau bukan barang jadi. Butuh kreativitas. Butuh kreativitas di sini. Di sini letak titik temunya guys ya. Iya. Jadi kalau kita mengundang Pak Dr. Mulyadin datang di sini itu bukan berarti kita nggak bicara kreativitas nih. Iya, kita betul. akhirnya dapat nih kreativitasnya ya. Gitu ya. Iya. Jadi itu tadi. Banyak sekarang juga desa kita temukan sudah melakukan kreativitas. Seperti di Blitar ada desa Kembang Belor, itu kulit sapi itu kan jadi kerupuk. Tapi sekarang bukan jadi kerupuk, jadi gendang. Itu penghasilan dia Pak 18 miliar per tahun Pak, dijual ke Eropa. Wih, gendang. Gendang Pak. Jadi bukan cuma bikin kerupuk tapi akhirnya jadi gendang karena juga. Kreatifnya pemudanya, jadi gendang, itu gendang mahal. Itu salah contoh. Nah, ini yang kita replikasi ke daerah lain. Dengan konteksnya masing-masing. Ya, seperti Palu. Palu ini kan kita kenal dengan bawang goreng. Bawang goreng. Yang apa namanya, konon kadar airnya itu 0% sekian, maka dia dimakan gurih. Nah, itu kreativitas juga. Nah, bagaimana dia bisa mendunia? Iya ya. Itu yang harus dimunculkan. Jadi kuliner ya. Jadi Pak Dr. Amin, persoalan bangsa kita menurut saya bukan lagi persoalan uang. Persoalan bangsa kita inovasi. Wah, ini menarik ini. Inovasi. Jadi bukan persoalan uang tetapi pada persoalan inovasi. Kreativitas ada di situ di situ. Di situ ada kreativitas. Inovasi yang kurang. Nah, jadi, saya tertarik dengan persoalan bawang ya. Jadi fokus dengan, tapi memang terkenal ya. Bawang kita itu terkenal di. Iya, karena
Palu itu Panas atau kali ya? Sulawesi Tengah itu dilintasi oleh garis khatulistiwa. Sehingga panas. Nah, sehingga terjadi secara teori terjadi fotosintesis ke bumi langsung. Itu hasilnya 100%. Number one, semua sumber daya alam. Karena terjadi fotosintesis sinar bumi langsung. Oh, gitu. Nah, oleh karena itu tumbuhan dan hewani, termasuk manusianya, ya Bapak Dokter Hik, ganteng, cerdas ya. Dia itu, tende lagi. Ya tidak, karena baku tende kita iya, ini. karena disinari oleh alam. Betul ya. Coba Pak Dokter rasakan buah mangga. Di Palu, buah nangka dari Palu dengan daerah lain. Iya. Beda Pak, manisnya. Iya. Atau contoh kecil saja, kita melihat hewan di Palu, ayam, kambing, sapi. Iya. Itu kalau dia jalan, badannya itu goyang, bulunya mengkilat. Nelani. Nelani. Dia jalan, Pak, nelani. Oh Tapi- iya ya. Tapi ya, Iya, saya perhatiin ya. tapi benar. coba lihat kuda, sapi di daerah lain tidak mengkilat kulitnya. Itu akibat fotosintesis tadi. Tadi sinar bumi, Sinar bumi panas tadi bumi itu. tadi. Harusnya itu dimanfaatkan ya. Nah, oleh karena itu daging atau kita sebut lagi kaledo itu manis dari sana. Oh, Daging, iya, daging sapi di Palu itu manis. Guys, ini kaledo yang disebutkan oleh Pak Dr. Mulyadin itu adalah makanan khas Iya. orang Kaili atau Palu di Donggala dan sekitarnya. Betul. Itu yang terbuat dari kaki lembu Donggala, Donggala kaledo, katanya. ya. Kaledo singkatan dari kaki Iya. lembu Donggala. Nanti ada satu konten mengenai itu. Silakan lanjut Pak. Iya, itu Ketua. jadi kita bicara sumber daya alam yang ada di Palu, Iya. itu number one semua. Iya, Ikan. Ikan. Nah, iya benar. Ikan apa yang tidak enak di Apa Palu? yang iya. Dan saya bukan Iya. cuma di Palu, di Sulawesi Tengah Iya. secara keseluruhan ya. Kalau Kalau kita sebut satu jenis ikan katombo itu sama dengan ikan tude. Iya. Itu di Manado, tapi di Jakarta ikan kembung. Kemudian di Morowali sebut apa boto-boto juga ya kan, kalau di Kandepe di Banggai. Banggai. Ya kan, itu kurang lebih sama. Kandope ya. Nah, itu manis sekali. Iya manis. Manis sekali. Beda jadi Beda. saya ingin cerita suatu saat buka puasa. Jadi puasa udah di Jakarta. Nanti juga saya mau Iya. tanya ada kultur stok nggak di Jakarta? Iya. Saya dapat Pak Ketua Iya. gara-gara ikan. Iya. Jadi saya datang, saya nggak mau menyebut tempatnya. Saya Iya. datang ke sebuah restoran. Saya lihat ikan apa namanya kalau di Kandope, kalau di Palu Katombo, apa? katombo. Katombo. Ikan katombo saya lihat dan mengkilat, Mengkilat. juga mengkilat. Apa namanya? Memori saya itu memori di Palu. Ini Iya. pasti manis dan Manis. enak. Saya beli 2, 3, 4 gitu. Oh. Begitu dimakan kapas. Itu kembung sudah jenisnya itu. Tidak maksudnya Iya. dia punya tidak sama dengan di Tidak Palu, sama, tidak di sama. Jakarta. Jadi Beda, ikan itulah makanya sebabnya orang Palu dibilang apa kalau makan ikan di Jakarta sudah Ya, 7 berapa? 17 kali mati. 17 17 kali mati, mati di es, Mati mati di di es, tengah jalan, mati di ya tengah kan, jalan, mati di perahu. Aduh, di perahu. Mati di peti itu. Mati. Belum lagi mati Kulkas. dibakar dia. Mati dibakar. Dibakar. 7 17 kali mati. Oke Pak Ketua. Iya. Tadi kita Iya. bicara serius. Sekarang ada enggak kultur stok seperti yang saya alami itu, yang salah melihat ikan itu? Pikiran saya ikan di Palu, tapi ternyata beda itu, beda Iya. banget. Ada enggak kultur stok? Kan kita Iya. sama-sama dari Palu ya. Ya sih sebenarnya banyak cerita tentang itu. Jadi banyak cerita, tapi ya mungkin bukan ikan, tapi kalau yang saya rasa dengan perkembangan zaman sekarang, ternyata orang Palu itu sudah di mana-mana. Kan begitu. Oke. Iya, makanya memang karena insya Allah dengan wadah IKDST ini kita akan menyatukan, Oke. kita akan membersamai semua, jadi lebih guyup lagi, Lebih guyup, ya. lebih rukun lagi sama-sama dengan IKDST. Iya. Ada satu cerita, Ya. ini juga terkait dengan persebaran penduduk sebenarnya. Jadi ketika di Jakarta ini kan, anak-anak Palu ini kan biasa mereka usil. Kalau dia jalan, kemudian naik Kopaja atau Metro Mini yang kemarin itu, mereka gantungan di belakang. Iya. Kemudian naik seorang orang tua, pakai keranjang ya. Dia kebetulan kerjanya sebagai pemulung. Dia naik. Setelah dia naik, anak-anak pemuda Palu ini kan usil 3. Salah satunya bilang, Ewana bau tuh tua ya kan? Dia pakai bahasa Kaili. Bahasa Maksudnya dia bilang seperti berbau kentut ini orang tua.
Lantas orang tua itu naik, dia langsung nengok. Dia langsung jawab, Ledo Yakul. Ternyata orang Palu juga. Nah artinya di sini lah sebenarnya. Hati-hati bicara. Hati-hati bicara. Jadi ternyata kita ini sudah banyak bicara. Sudah banyak. Nah ini nah kebiasaan inilah sebenarnya jangan dikira bahwa kita ini banyak di sini. Hanya memang belum bersatu tadi. Iya. Segala profesi saya pikir potensi masyarakat kita di perantauan ini sudah luar biasa. Ya, saya juga dengan Pak Dokter saya dengar PMC juga sudah mulai berkembang ya. Mulai berkembang. Saya dengar potensi-potensi itu banyak. PMC itu adalah Palu Musician Community. Nah, ini juga kita akan nanti pelan-pelan bersama-sama kita akan lihat potensi. Mudah-mudahan nanti insya Allah tahun depan bisa kita buat program bersama Pak Ketua dengan IKDST. IKDST ya. Sebab di ke direktorat saya menggagas, tadi kita bicara desa kreatif, saya menggagas apa yang disebut dengan inkubasi kreatif. Jadi inkubasi kreatif itu benar-benar mendampingi masyarakat pedesaan atau masyarakat rural ya. Pendampingan itu berarti tidak menggurui ya Pak Ketua, tetapi seperti saya senang sekali Pak Ketua tadi mengatakan tentu saja berdasarkan kearifan lokal. Betul. Kita datang bukan menggurui tetapi mendampingi. Terus kemudian bagaimana mereka menemukan sendiri sesungguhnya menemukan kekuatan mereka misalnya tadi mengenai bawang, mengenai apa itu yang kita kemudian bagaimana kita bantu hilirisasinya. Wah luar biasa. Nah ini udah mulai maghrib. Tapi saya ingin terakhir Pak Ketua ada ndak yang ingin disampaikan sebagai closing statement kepada seluruh warga Sulawesi Tengah yang ada di Jakarta sebagai kapasitas sebagai Ketua IKDST untuk menutup podcast ini. Baik, terima kasih Pak Dr. Amin. Ini terima kasih sekali lagi kami diundang dalam podcast ini yang luar biasa. Dan harapan kami, mari kita bersama-sama dalam wadah IKDST ini. Karena wadah ini adalah wadah kekeluargaan, wadah kebersamaan untuk membangun Sulawesi Tengah secara tidak langsung dari pusat. Ya, sekaligus juga kita-kita yang ada di Jakarta ini, di Jabodetabek, bahkan luar negeri, jadilah seorang public affair yang baik untuk mengangkat atau mempromosikan sumber daya alam, sumber daya manusia yang ada di Sulawesi Tengah di kancah nasional dan internasional. Saya pikir itu menjadi poin saya sebagai ketua dan harapan ke depan Sulawesi Tengah akan lebih maju. Lebih maju. Siap. Saya tutup podcast ini dengan berbasis pintar. IKDST tentu diharapkan untuk menjadi public affair. Kira-kira gitu ya Pak Ketua ya. Siap. Sampai baku dapat ulang dengan saya Dr. Amin dan Dr. Mulyadin di segmen Baku Dapa, lebih baik ngonten daripada gibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sampai Sumberwa ke Kanda Dinda.